di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan Juli 2026 ya untuk zodiak Leo. Oke, buat para Leo, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Leo. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading sama aku, langsung aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita mulai di kartu yang pertama di sini. Aduh sorry. Hampir keselak aku, sorry. Oke, kita mulai di kartu yang pertama buat para Leo. Ada apa saja peristiwanya kak di akhir bulan Juli buat Leo ya. Yang pertama, kamu akan ada peristiwa terkait dengan satu penerimaan. Jadi ada hal-hal yang akan diterima oleh seorang Leo nih ya. Ada hal-hal yang kayak mau nggak mau ya harus aku terima kak. Itulah kewajibannya atau itulah konsekuensi dari sesuatu gitu teman-teman. Nanti kita lihat kira-kira apa yang mesti diterima oleh seorang Leo gitu ya. Oke, dan mungkin pesannya buat kamu di sini, belajarlah untuk memang menerima segala sesuatu gitu ya, karena tidak akan ada yang berubah gitu loh. Ketika sesuatu memang telah terjadi di sini Leo, ya kayak mau nggak mau gitu ya, harus diterima. Lalu yang kedua, adanya peristiwa tentang kebebasan. Ada hal-hal yang akan membuat kamu tuh jadi bebas di akhir bulan Juli ini. Ini bagus kak, sebenarnya bagus ya. Cuma jangan sampai bablas aja kebebasannya di sini, oke? Dan kamu juga dipesankan terkait dengan kebebasan ini Leo untuk lebih apa ya kalau aku bilangnya ya, bahwa terkadang ya power posisimu ya ataupun kebebasan ya, kebebasan yang kamu dapatkan itu bisa menciptakan satu kebahagiaan. Jadi bebas itu tidak salah, memang bisa menciptakan satu kebahagiaan asal jangan bablas aja ya. Nanti kita lihat kira-kira apa nih kebebasan yang bikin kamu tuh jadi happy ya. Kebebasannya seperti apa yang akan kamu dapatkan di akhir bulan Juli. Lalu yang ketiga tentang pride ya, kebanggaan dirimu ya. Di sini ada hal-hal yang akan bisa kamu banggakan tentang dirimu di akhir Juli ya. Ada peristiwanya, dan kamu di sini dipesankan bahwa kamu boleh mencintai dirimu sendiri, tapi kamu juga harus bisa melihat orang lain layaknya seperti dirimu. Artinya kalau kamu bangga kepada dirimu sendiri, kamu juga harus bisa ya berbangga dan juga menghargai pencapaian ataupun hasil yang digapai oleh orang lain selayaknya kamu menghargai diri kamu sendiri. Jadi saling menghargai gitu. Kamu dihargai, otomatis kalau mau dihargai juga harus bisa menghargai gitu. Jangan seenaknya aja gitu ya. Lalu yang keempat di sini tentang perubahan. Leo di akhir Juli ini juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan perubahan. Jadi akan ada hal-hal yang berubah dong kak, betul ya. Dan pesannya buat kamu seharusnya mengerti ya, tidak akan ada suatu pertumbuhan ya, tidak akan ada suatu perubahan sedikit pun yang akan terjadi tanpa adanya pergerakan. Jadi yang paling penting kalau mau melakukan suatu perubahan, memang harus ada pergerakan yang dilakukan di awal. Jangan nggak bergerak, nggak bisa gitu. Masa kita mengharapkan perubahan dari orang lain gitu? Revolusi. Revolusi dari diri sendiri dulu ya. Kalau mengharapkan orang lain mah sulit ya. Orang lain juga punya kebutuhannya masing-masing. Tapi kalau mau sama-sama berubah, ya sama-sama bergerak teman-teman ya. Oke. Kalau gitu coba langsung aja kita klarifikasi dulu kartu-kartumu di sini Leo. Oke. Yang pertama tentang penerimaan. Di akhir bulan Juli ini ya, ada peristiwa tentang penerimaan. Apa yang akan kamu terima? Oke. Mau tidak mau harus kamu terima di sini Leo. Ini terkait dengan orang-orang yang bisa bersikap tricky terhadap kamu. Kamu tahu mereka seperti itu, tapi mau nggak mau ya harus diterima kak. Kayak kita ikutin aja mainnya, jalannya gitu.
Dan juga ada beberapa hal yang terkait dengan kemampuan yang belum bisa digapai, manifestasi yang belum bisa terwujudkan ya. Tapi kamu harus menerima seperti itu. Oh, ini aku belum bisa melakukannya. Ya aku harus terima. Memang kemampuannya sampai di situ. Oh, ini manifestasinya belum bisa terwujudkan. Ya aku harus terima gitu. Otomatis kalau mau terwujudkan, aku tuh harus lebih sering lagi memanifestasikan hal-hal yang baik-baik seperti itu. Jadi ini pentingnya tentang penerimaan gitu ya. Kalau kita belum bisa mendapatkan sesuatu, ya terima gitu. Mungkin belum takdir kita gitu, jalan kita untuk mendapatkan sesuatu ini gitu ya. Belum rezeki gitu, jadi harus terima. Lalu yang kedua, bebas. Apa yang akan membuat kamu jadi bebas di akhir Juli? Ini tentang tugas, beban, dan tanggung jawab. Ada tugas-tugas yang lepas dari dirimu, ada tanggung jawab yang terlepas di akhir Juli ini. Itu akan membuat kamu jadi bebas. Contoh, mungkin kamu dapat jatah untuk cuti atau libur panjang dari pekerjaanmu. Cuti lah, biasanya kan cuti ya. Bisa cuti, ada waktu mungkin untuk libur. Dan itu yang akan membuat kamu jadi bebas dari tugas-tugas yang selama ini membelenggu nggak tuh, yang bikin kamu tuh jadi kayak aku tuh lelah, aku tuh capek banget, aku tuh bener-bener yang apa ya, burn out banget kak dengan semua tugas-tugas ini. Tapi pada akhirnya bisa bebas dan bisa membuat kamu jadi happy, karena mungkin dalam kebebasan ini kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu suka ya. Lalu yang ketiga tentang kebanggaan diri. Pernah diklarifikasi oleh kartu The Dead di sini ya. Kebanggaan diri. Ada hal-hal yang akan berubah soal kebanggaan dirimu Leo di akhir bulan Juli. Ada hal-hal yang akan berakhir tentang kebanggaan diri di sini. Bisa jadi terkait dengan sesuatu yang kurang yang belum bisa kamu lakukan di sini. Tapi kamu tetap harus menerima segala kekuranganmu tadi ya. Apakah skill, kemampuan, manifestasi yang belum bisa terwujud, harus diterima dong ya. Dan itu ternyata menurunkan kebanggaan dirimu. Ternyata ada kebanggaan diri menurun bahwa oh, aku tuh belum bisa terlalu berbangga diri gitu. Karena aku tuh masih kurang loh di sini ternyata kak gitu ya. Aku harus upgrade lagi. Kalau aku tuh mau lebih harus lebih jago lagi. Kalau mau bangga istilahnya biar bisa bangga sama diri sendiri tuh harus belajar lagi, harus lebih pro lagi untuk sesuatu ini yang benar-benar kamu pentingkan, yang kamu fokuskan ya. Jadi aku melihat ada memang hal-hal tertentu yang bikin kamu tuh awalnya tuh jadi bangga sama dirimu. Oh aku bisa, aku pro, aku hebat. Tapi ternyata setelah melihat orang lain, oh aku tuh masih 70%-nya kali ya, belum 100%. Ya udah aku belajar lagi aja lah gitu. Berakhir kebanggaan diri itu tuh kayak runtuh ketika melihat orang lain ternyata dia lebih bagus, gile gitu ya. Lalu di kartu yang keempat ada tentang perubahan. Di akhir Juli akan ada perubahan dari sisi emosional kamu. Kamu akan jauh lebih temperamental dan akan cenderung lebih mudah untuk marah. Ya, seperti itu, oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua di akhir Juli. Energi paling kuat ada Aries sesama Leo, Sagittarius, dan The Dead Scorpio. Itu aja. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.